Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas dua topik. Yang pertama adalah eh, modif CVT yang bisa bikin kecepatan pada saat sandar tengah bisa 145 km untuk PCX 160. Yang kedua adalah kasus tadi barusan lihat sudah lupa lagi siapa namanya. Ya wes, nanti penulis informasikan lah ya siapa yang pemirsa siapa yang ngasih info penulis dan apa yang sumbernya dari mana lah ya. Yang jelas di PCX 160 itu sering kan disebut, ini yang pertama dulu ya, yang soal bisa bikin top speed 145 km/jam. Di PCX 160 itu kan disebut motornya kena limiter. Ranggaan siapa sih kalau yang dari Otomotif TV, lupa namanya. Penulis ini pelupa ya, jadi harap dimaklumi. Pokoknya yang dari Otomotif TV itu saat perbandingan NMAX dan PCX 160 ngomongnya kan dilihatkan dynonya sporty sih. Ngomongnya kan limiternya NMAX itu lebih besar. Kalian bisa lihat nih di gambar ini, di grafik ini itu 9500 rpm si PCX sudah ngekat ya, jadi powernya sudah langsung ngedrop turun gitu kan. Sedangkan si NMAX itu masih berlanjut tuh grafiknya. Nah, bisa jadi teman-teman limiternya lebih tinggi, nafasnya lebih panjang, jadi top speednya bisa lebih tinggi mungkin ya. Kalau menurut penulis itu gara-gara mesin dynonya ngaco, itu yang diukur bukan kecepatan tapi RPM. Padahal RPM-nya juga kalkulasi dari kecepatan. Iya wis entahlah wis. Ya yang jelas penulis nggak percaya hasilnya Sportisi ya, RPM-nya Sportisi, penulis nggak percaya. Tapi anggap aja bener lah, anggap aja itu bener. Disebut bahwa top speednya PCX 160 itu dibatasi oleh limiter. Jadi isu limiter ini dibesar-besarkan. Dari pembatasannya di road ride itu disebut ada limiter yang nyebut IWB. Channelnya IWB bahas juga disebut ada limiter. Sumbernya siapa? Yuda ya, Mas Yuda dari TDR kalau nggak salah. Terus di Kopayoga juga gitu, disebut ada limiter juga. Itu bisa kita katakan bahwa PCX bukan lawan dari NMAX. Ini menarik banget, karena kan kita tahu bahwa NMAX punya VVA. Namun yang sangat menarik lagi adalah ketika top speed, Cak. Ini BB sampai heran juga nih, geleng-geleng nih, kok top speednya kok ada yang aneh perasaan. Wah, bosan. Apakah karena keberatan badan saya, ya kan? Ya. Atau memang dari ECU-nya yang disetting ada limiternya? Yang pasti, Cak, Ibu tadi ngerasain pakai PCX ini, top speed yang kita raih terbaik 117 km/jam. Dan itu pun ada sedikit, 117 turun lagi, 17 turun lagi. Jadi kayak dikunci gitu perasaan. Sepertinya, Kang Mas, sepertinya sama Honda dikunci sepertinya ECU-nya. Sepertinya katanya Cak Yudo demikian. Jadi kayak nggak dipulin, nggak semua dikeluarin gitu loh modelnya itu. Limiter ini jadi isu besar ya. Diklaim kalau limiternya dibuka pasti lebih kencang, potensinya lebih hebat. Dan kemudian muncul respon maklum dari tukang spare part, dari orang jualan spare part, bengkel modif. Disebut dengan hanya 1,2 juta rupiah
top speed saat sandar tengah bisa jadi 145 km per jam. Hebat itu. Karena yang standarnya kan 124 ya. Kalau penulis ya, caranya yang penulis tahu itu roller diperberat, terus per ganti lebih ringan, tapi yang nggak disarankan itu. Terus sama satu lagi, belt dibuat lebih panjang. Dibuat lebih panjang atau lebih pendek, lupa penulis. Lebih panjang kayaknya ya, biar rasionya jomplang. Oh enggak, diperpanjang, bener diperpanjang, soalnya kan biar diameter yang belakang bisa kecil, sementara yang depan bisa besar sekali, bisa. Jadi perbedaan rasionya bisa lebih tinggi. Kalau beltnya pendek, perbedaan rasionya lebih rendah, kayak gitu. Jadi beltnya diperpanjang. Entah ada yang pakai cara itu atau enggak. Yang jelas, itu hasilnya bisa begitu. Apa benar kalau misalnya pakai metode itu lebih kenceng? Real life-nya gimana? Nah ini loh yang bikin jengkel banget loh ya. Penulis jengkel banget waktu baca ini. Oh insya Allah bisa sampai 100, bisa tembus 120 atau 130 km per jam. Tapi belum pernah coba. Amit-amit. Ngomong klaim gitu tapi nggak pernah coba. Wah wis parah lah wis. Berani klaim tapi nggak pernah coba, gimana sih? Karena rasanya ya, walau dibuat lebih tinggi limiternya gitu, kecepatan NMAX itu nggak banyak bertambah. PCX 160 nggak akan banyak bertambah. Kan sudah ada buktinya. Buktinya adalah motor Honda PCX Thailand. Motor Honda PCX Thailand itu saat sandar tengah top speednya 131 km per jam. Tapi di jalan bagaimana hasilnya? Ada tuh rider yang nyoba. Motor masih standar, nggak kayak yang video satunya yang motornya sudah modifikasi. Top speednya berapa? Ya 118 ya. Kadang nyentuh 119 tapi lebih sering sih di 118. หมอช่วยแล้วนะรู้สึกว่าจะตัดมาทุกคน119แล้ว120หรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงเลยครับผมทำไมร้อยคนอื่นมันได้ทำไมรถคนอื่นมันได้เยอะกว่านี้ทำไม Ekstrim ya bedanya ya. Sorry kok ekstrim bedanya. Kecepatannya tipis banget. Ngelamun penulis ya, maaf kalau seterusnya nggak konsen lagi. Kalau sudah gini biasanya nggak konsennya terusan, maaf ya. Nah. Ya jadi yang jelas cuma beda berapa, 118 kadang 119. Itu sudah sama persis dengan yang di otomotif TV. Oh berarti nggak ada bedanya dong, apa? Horsepower 12 HP, 12 kW nya Thailand itu, terus shading motor sandar tengah bisa 131. Kemungkinan itu sudah maksimalnya yang versi Thailand itu, soalnya berkendaranya sambil merunduk juga loh, sambil merunduk cuma maksimalnya 119, nggak bisa ditambah. Nah kalau sudah nggak bisa ditambah lagi ya berarti memang kemampuannya seperti itu, nggak bisa lebih lagi. Terus versi Indonesia kok bisa 119 ayo.
Nah, versi Indonesia menurut penulis curang, ngakalan, anu ya, nggak sesuai aturan. Jadi tahu sendiri kan kalau apa, otomotif TV itu waktu menguji di depannya ada motor NMAX dan namanya uji tes, uji top speed kok dilakukan sambil mendompleng kendaraan lain, gak kena itu si apa, si otomotif TV itu nggak bener itu. Masa uji top speed itu kok mengekor kendaraan lain itu, nggak sekalian bohong ngikutin bus suruh jalan 120, suruh jalan 125, sekalian aja dompleng belakang, dijamin bisa itu ngikutin. Nggak sekalian gitu aja, mantep pasti, wah bisa pamer, ini PCX bisa 124 km per jam. Dilihatkan sepedonya tok, nggak dilihatkan bahwa yang di depan itu bis. Nggak sekalian aja gitu, kan bisa. Bisa itu. Pengen lebih ekstrim sekalian pakai tali gitu loh. Tali ditempelkan ke mobil. Nggak usah mobil apa tinggi-tinggi ya. Daihatsu Ayla itu bisa jalan 160. Kasih kabel, kasih tali, ikat ke PCX 160-nya. Gaspol wis apa Ayla-nya itu. Top kan 160, nanti pamer ini loh PCX 160 bisa jalan 160. Sekalian kayak gitu cara apa, daripada sekedar nanggung cuma nebeng angin tok. Enggak, sekalian aja gitu ya. Penulis sendiri sayang ya, yang rider lain-lain nggak pernah coba tes top speed di jalan. Yang penulis lihat ya bisanya 116. Yang di apa, lintasan juga yang disentuh kan maksimal 116 dan sesekali menyentuh 117. Seringnya akan 116. Itu faktanya. Jadi kemungkinan 11,8 kW itu ya 11,8 kW-nya PCX 160 itu bisanya ya 116. Sementara yang apa 12,0 kW-nya mau PCX 160 Thailand itu bisanya ya 118 km per jam. Ingat loh ya, 118 km per jam itu dengan tenaga yang lebih besar. Versi Thailand kan tenaganya lebih besar. Terus selain itu limiter waktu sandar tengah juga lebih tinggi, 131 km per jam, nggak cuma 124 km per jam. Itu coba bisa jalan 118 dengan pengendara ceking ya, pengendara yang kurus. Nah ini yang dari otomotif TV siapa itu bengkelnya itu? Kok ngomong 1,2 juta bisa dapat top speed 145 km per jam saat standby. Tapi ya hasil di jalanannya cuma janji-janji toh, nggak pernah dicoba sendiri. Janjinya cik besar 120 sampai 130 tergantung ridernya. Padahal di jalanan yang apa real, yang nggak curang kayak caranya otomotif TV, dapatnya cuma 116, 117 itu cuma nyentuh sesekali. Ya mau bilang apa sih, wis. Ya itulah gara-gara orang ngomong limiter, akhirnya jadi muncul klaim-klaim yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau misalnya apa beneran beli 1,2 juta, top speed di jalan cuma dapat 116, kira-kira omong apa nanti? Palingnya juga, loh itu loh sama IWB disebut kalau sudah apa
sudah dibuka limiternya performanya pasti nambah gitu ya, ngeklaim saya naik. Lihat aja otomotif TV itu katanya ada limiter, kalau limiternya dilepas pasti performa nambah gitu ya. Ya wis mau gimana lagi lah wis. Kalau fans penulis yakin itu bukan orang yang mau niat beli motor Honda ya. Orang-orang yang sok ngaku-ngaku fansnya Honda itu pasti wah wis omongannya wah ketinggian, wah kalau dilepas limiternya Yamaha pasti keok, pasti kalah, pasti kelibas. Ya sembura wis. Di video sebelumnya juga penulis juga sudah bahas bagaimana kecepatan akselerasi PCX 160 kalah jauh ya. Sudah ada yang membuktikan juga di jalan bahwa PCX 160 kalah telak dengan Aerox. Kasihan loh kalau misalnya ada pembeli PCX yang tergiur, wah 1,2 juta bisa 145 saat sandar tengah, keluarkan uang 1,2 tapi ternyata nyatanya di jalan nggak bisa jadi malah kecepatannya turun loh ya. Penulis pernah pasang roller terlalu berat, rasio gigi itu wah tinggi sekali. Jalan kecepatan tinggi itu RPM-nya termasuk rendah. Pasang rollernya keberatan soalnya. Apa yang terjadi? Apa top speed-nya nambah? Enggak, malah turun. Malah turun. Biasanya bisa sampai 98 km per jam GPS ya, GPS. Nah itu setelah rollernya terlalu berat, dapat berapa coba? 92 GPS dengan gaya berkendara yang sama. Parah lah ya. Itu loh yang bikin jengkel sama orang-orang yang sok ngomong seenaknya ya. Bisa dipertanggungjawabkan enggak omongannya itu? Kalau orang buka limiter bener makin kencang enggak motornya? Seenaknya aja ngomong limiter. Padahal sudah jelas di uji Sentul itu ya. Di kecepatan tinggi itu akselerasinya PCX 160 lebih lambat daripada NMAX. Naiknya angka itu lambat. Gitu kok dibilang ada limiter. Emang tenaganya segitu lah. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah kasih pengharapan palsu. Karena ya akhirnya yang rugi konsumen juga. Percuma ngasih seakan-akan unggul di awal-awal tapi di akhir-akhir kebanting-banting. Sekarang ini kan nasibnya PCX kayak gitu. Di awal-awal disanjung-sanjung, wah top speed, wah overbore, tenaganya pasti sip di RPM atas, tapi nyatanya apa? Tenaga di RPM atas malah lemah, yang kuat malah RPM rendah. Kayak gitulah kalau memberi harapan palsu itu ya. Bukannya membantu malah menjerumuskan. Dan berikutnya ini soal PCX mesinnya turun, PCX mesinnya sampai dibongkar gara-gara dipakai jalan terus tiba-tiba macet, tidak bisa jalan lagi. Motor dikirim ke bengkel nggak bisa segera diperbaiki, ditunggu apa gitu. Setelah 5 hari baru ditangani dan hasilnya motor jadi berasap. Dan setelah mesinnya dibongkar jadi ketemu bahwa ring pistonnya macet.
Penulis terutama ingin bahas ini dari apa sih? Dari membantah mereka-mereka yang sebelumnya ngomong kalau pakai jet oil piston itu bikin licin. Mana ayo sekarang buktinya? Kalau jet oil piston bikin licin, kok bisa ring pistonnya, ring shakernya PCX 160 jadi macet? Penulis sendiri termasuk yang merasa bahwa jet oil piston itu tidak banyak membantu makin licin, karena kan lubernya ke bawah, katanya bisa nyebar ke samping-samping. Apa nggak lihat konstruksinya piston kayak gimana? Dipikir kayak pistonnya mobil balap apa? Jadi kalau mobil balap itu pistonnya kan tipis banget pinggirnya, kono pinggirannya. Jadi disemprot nyebar kemana-mana. Nah kalau yang motor standar yang enggak loh ya. Wah, ban berasa kempos ini. Lupa bombakan tadi. Jadi kasus kejadian PCX yang ring pistonnya sampai macet itu jelas jadi bukti bahwa dari sisi pelumasan tidak meningkat, malah bisa jadi ya mengalami kekurangan. Jadi apa sih yang dibutuhkan dari pelumasan itu? Ya namanya pelumasan butuh olinya bisa nyebar ke dinding silinder. Penulis nggak lihat itu. Entah gimana caranya Honda menyebarkan oli ke silinder. Penulis nggak lihat itu. Terus mengapa kok bisa sampai ring pistonnya macet? Kalau menurut penulis ya, ring piston macet itu hubungannya dengan yang jadi sumber masalah adalah si jet oil piston itu juga. Penulis sebelumnya kan ngomong sih bahwa jet oil piston itu bikin oli nyemprot ke belakangnya piston. Belakangnya piston kan panas. Nah olinya kan jadi makin panas. Biasanya kan oli itu cuma kena dinding-dinding silinder, nggak sampai belakangnya piston. Nah ketika sampai kena belakangnya piston ini kan oli kayak direbus. Nah kalau sudah panas dibuang kemana panasnya oli ini? Dibuang kemana? Banyak yang nggak berpikir soal itu ya. Selain itu ya, kalau namanya oli itu kalau panas jadi lebih menguap kan. Kalau lebih cepat menguap gitu ya cepat habis dong. Selain itu oli kalau panas kemampuannya cepat berkurang. Ya kalau sudah berkurang ya wis makin kayak nggak cuma linier tapi berkali-kali lipat, kayak kalau di kuadrat gitu, meningkatnya nggak lurus tapi makin panas makin parah. Bisa jadi karena mesinnya sudah kompresi tinggi, olinya udah panas. Begitu panas, kena piston lagi, disemprot ke belakangnya piston. Nah, jadinya ya oli itu jadi cepat rusak. Kalau sudah rusak suara mesin kasar,
Belum lagi kalau olinya berkurang karena penguapan. Belum lagi karena AHM Oil itu olinya encer 10W30. Dan yang pernah penulis rasakan itu kemampuannya juga rendah. 300 km itu sudah nggak layak ya, padahal di motor yang normal Honda Beat ESP penulis itu nggak pampir oli, nggak fuel dilution, oli bisa awet sampai 5.000 kilometeran gitu. Tapi pakai AHM Oil cuma 300 km udah suaranya kasar ya. Penulis juga dengarkan PCX yang sudah kepake agak lama itu suaranya juga kasar ya. Rasanya Honda itu salah rekomendasi oli. Kalau di Jepang wajar lah mereka rekomendasikan kekentalan 10W30. Ya karena suhunya kan nggak sepanas Indonesia. Oli itu kalau makin tinggi suhu lingkungan harusnya makin kental. Tenaga makin meningkat harusnya makin kental. Tapi iya malah direkomendasikan pakai oli encer ya. Nggak tahu lagi lah. Yang jelas ya wes intinya penulis merasa bahwa yang ngomong bahwa oil jet itu bisa bikin makin licin itu salah ya. Yang punya Honda PCX ya, PCX 160 itu sebaiknya perhatikan lebih baik ya. Yang bisa bikin ring piston macet itu kan panas, overheat. Kalau sudah sampai overheat bisa mengalami ring piston macet. Ya penulis nggak pernah mengalami sendiri tapi bisa pakai referensi yang lain lah ya. Terus selain itu olinya Honda itu kan peret ya. Kalau gitu ya jangan pakai oli AHM Oil lagi lah ya. Jadi penulis sarankan ya kalau ada pemirsa yang punya PCX 160 dan pengen PCX 160 nya awet, penulis sarankan jangan pakai AHM Oil dah, jangan pakai Shell juga. Jangan pakai Castrol. Castrol itu pabriknya kayaknya Shell juga. Pakai produk Pertamina, tapi jangan Enduro. Jangan Enduro Matic. Mesran. Pakai Mesran lebih bagus. Mesran B40 kalau ingin yang belakangnya kekentalan 40. Solusinya juga bukan dengan bongkar mesin ya. Ada yang ngomong kok gak tahu dulu bongkar mesin. Iya, penulis ini termasuk yang ya wes memang nggak bongkar sendiri, nggak buat sendiri. Lagi pula yang penulis sering omongkan itu adalah gimana caranya jangan sampai bongkar mesin. Bahkan penyakit fuel dilution pun penulis nggak cari solusi bongkar mesin dulu belakangan ya, karena memang selain dilarang juga, tapi ya gimana ya, resikonya cukup tinggi untuk bongkar gitu ya. Yang pertama kalau misalnya takut mengalami ring piston macet itu ya pertama perhatikanlah oli.
Jangan remehkan suara gemeratak, suara kasar gitu. Ya memang sudah penyakitnya motor Honda suaranya kasar. Tapi suara kasar itu sebenarnya bisa jadi halus. Bisa dibuat halus. Tinggal pilih oli yang lebih baik. Perhatikan juga kulan pendinginan. Kulannya Honda itu yang penulis tahu, rasionya tidak sesuai untuk Indonesia. Kulan itu rasio yang disarankan kalau di Eropa ya 50-50 itu hanya untuk musim dingin. Kalau cuaca dingin, kalau cuacanya agak anget-anget 30-70 rekomendasinya, bukan 50-50. Pakai 50-50 di musim panas itu diilok-ilokno kalau di luar negeri itu. Kalau di Indonesia, wah iya ya, motor ini nggak bisa dipakai cuaca dingin. Motorku harus pakai oli yang bisa untuk skala suhu. Di Indonesia kan ada cuaca dingin. Lihat aja kulkas, es bisa membeku dalam dalam freezer. Wah, bisa jadi motorku gitu juga ya. Kayak gitulah pendapatnya. Dianggap bahwa ya suhu lingkungan Indonesia itu mirip-mirip dengan Eropa. Padahal ya jarang-jarang tempat yang ketika pagi-pagi itu kita nafas keluar asapnya, keluar uap udaranya. Orang ya takut banget. Wah, kalau cuaca dingin rusak mesinku. Ya kayak gitulah, ditakut-takuti. Selain dari oli, selain dari kulan. Oh iya, soal kulan untuk Indonesia pakai yang 30-70 merek sekarang lah ya. Yang jualan oli 30-70 yang 70%-nya air itu cukup banyak. Restone itu sekarang itu kayaknya yang di Indonesia yang dijual kalau kalau lokal ya, bukan yang impor, itu 70%, itu 76% airnya, 33% konsentratnya kalau nggak salah gitu. Bukan 77 ya, 67% air, 33% dikolnya. Yang penulis tahu itu, Preston nggak gitu. Sekarang, dulu waktu penulis buat artikel tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu, itu nggak gitu. Di Indonesia ada yang Preston 50-50 juga. Sekarang sudah nggak, wis sadar ya. Ya ngerti lah merek Preston. Kalau sudah niat datang di Indonesia ya serius. Nggak kayak ya pabrikan Jepang lah. Terus selain faktor oli, faktor pendinginan, apalagi ya, itu perhatian sama oli ya. Jangan anggap ganti oli, rekomendasi periode ganti oli dari mekanik itu yang paling bener, jangan gitu ya. Soalnya mekanik sendiri kan nggak ngerti kondisi motor gimana. Dianggap suara kasar, suara kayak blender itu dianggap normal. Suara kasar kayak sebelah ini, pokok suara kasar lah, entah dengar atau enggak, itu dianggap normal oleh bengkel. Jadi nggak bisa dipakai sebagai acuan. Ada yang rekomendasi PCX 160 ganti tiap 2000 km. Tapi lihat oli mesin yang di drain dari motornya
Nurse Ajang Heri yang dipakai 1000 km. Jelas bahwa 1000 km pun sudah termasuk terlalu lama untuk kualitas olinya AHM. Ini kita keluarkan olinya dan ternyata olinya itu cuy hitam banget ya. Apa emang kayak gitu ya? Untuk oli 1000 km pertama itu emang kayak gitu ya? Ini saya asli baru tahu juga ini. Apa karena banyak apa namanya itu gesekan-gesekan yang baru gitu, masih pada kaku gitu, jadi gampang kotor kayaknya gitu ya. Jadinya untuk bekas olinya itu kesannya itu itu lihat hitam banget, aslinya hitam banget. Ini dia penting sampai hitam banget. Kalau pingin mesin aman, nggak pingin terjadi kayak ring piston macet, sebaiknya ganti olinya jangan lama-lama, jangan tiap 2000, tiap 1000 itu juga terlalu lama. Lebih baik lagi kalau ganti oli lah, jangan pakai AHM oil lagi. Uangnya kurang pakai Mesran B40, uangnya lebih silakan beli merek yang lebih bagus yang lain. Jangan cari yang lebih encer. Ada orang ngomong bahwa mesin modern harus butuh oli lebih encer itu. Orang ngomong bahwa mesin modern wajib pakai oli encer. Itu salah, ngawur ngomong saya naik dewe. Karena dari pabrikan sendiri pun rekomendasinya apa? API-SG. Anda mau percaya sama yang standar API itu atau sama yang pabrikan motor? Wis pilih lah. Pilih yang tegas. Kalau nuruti pabrik motor ya nuruti kabeh, ojo separuh-separuh, cari yang seakan-akan terbaik padahal yang enggak. SN Plus itu ada jeleknya, apalagi kalau kekentangan 10 W30. Kena batasan pelicin. Barang-barang yang dianggap yang bisa bikin oli licin disuruh dikurangi di standar API SN. Tapi ya toh itu standarnya palsu semua kalau oli motor. Nulis rasanya jarang nemu oli API SN ya untuk oli motor beneran tercantum di API.org. Ya habis itu ya. Soal penyakit entah apa penyebabnya, penyakit ring piston macet itu. Yang jelas di Honda itu bisa terjadi. Jadi hati-hati aja lah. Perhatikan oli mesin, perhatikan air radiator. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.